Bagaimana jika satu kalimat yang terucap karena marah mampu menenggelamkan satu lembah dan menghapus sebuah keluarga dari dunia? Ini bukan sekedar legenda, ini adalah kisah sumpah yang menciptakan Danau Toba. Sebuah lembah yang subur di wilayah yang kini kita kenal dengan Sumatera Utara. Jauh sebelum ada danau yang membentang, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Dia bukan bangsawan, bukan pula orang terpandang. Ia adalah seorang petani sederhana yang hidup sendiri. Setiap pagi dia mencampur ladang, setiap sore ia turun ke sungai untuk memancing. Hidupnya sunyi dan sepi. Tidak ada keluarga, tidak ada istri, dan juga tidak ada anak. Hanya hutan, angin, dan suara air. Suatu hari, pada saat matahari mulai tenggelam dan perutnya mulai kosong karena belum mendapatkan satu penangkapan, kail Toba tiba-tiba terasa sangat berat. Itu tandanya ikan sudah dapat. Lalu ia menariknya dengan sekuat tenaga. Lalu seekor ikan mas besar muncul ke permukaan. Sisiknya berkilau keemasan, matanya seolah-olah menatap Toba dengan kesadaran. Lalu Toba pun terdiam, karena itu ikan paling indah yang pernah ia tangkap. Lalu ia membawanya pulang. Namun malam itu, sesuatu hal yang mustahil pun terjadi. Saat ikan itu diletakkan di dapur, tubuhnya pun perlahan berubah. Sisiknya menghilang, siripnya memudar. Di hadapan Toba kini berdiri seorang wanita yang cantik, berambut panjang, dengan tatapan lembut. Wanita ini berkata dengan suara yang lemah dan lembut. Aku Aku bukan bukan manusia manusia biasa. biasa. Aku berasal dari dunia air. Aku dikutuk dan hanya bisa hidup sebagai manusia jika ada pria yang menerimaku apa adanya. Lalu tubuh Toba pun gemetar. Namun, Toba juga jatuh hati kepada wanita tersebut. Wanita itu bersedia menjadi istrinya dengan satu syarat. Jangan pernah menyebut asal-usulku. Jangan pernah mengungkit bahwa aku berasal dari ikan. Jika kau melanggar sumpah itu, bencana besar akan datang. Lalu Toba pun bersumpah dan mereka pun menikah. Beberapa tahun kemudian, mereka memiliki anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Anak itu tumbuh sehat, namun dia manja. Dia sering malas untuk membantu ayahnya di ladang, karena ibunya selalu memanjakannya. Toba pun mulai merasa lelah, karena bekerja sendiri. Lelah melihat anaknya selalu dimanja dan tidak bertanggung jawab. Namun Toba tetap diam, karena dia mencintai keluarganya. Suatu siang, Toba pulang dari ladang. Dalam keadaan sangat lapar, dia menyuruh Samosir untuk mengantar makanannya. Di tengah jalan, Samosir memakan hampir semuanya. Saat sampai, Toba hanya mendapatkan sisa makanan sedikit, karena dimakan oleh Samosir. Amarah Toba pun meledak. Tanpa berpikir, ia berteriak, "Dasar kau anak ikan!" Seketika angin pun berhenti. Udara berasa berat. Istrinya yang mendengar kalimat itu pun langsung pucat, karena Toba sudah melanggar sumpah. Istrinya menatap Toba dengan mata penuh kesedihan, dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu." Lalu ia menyuruh Samosir naik ke bukit tertinggi. Tidak lama langit penuh hitam. Petir mulai menyambar tanpa henti. Lalu hujan turun begitu deras, hingga tanah retak dan sungai meluap. Air keluar dari dalam bumi, lembah pun perlahan tenggelam. Rumah mereka mulai hanyut. Toba berteriak memanggil istrinya, tapi istrinya sudah mulai berubah menjadi ikan dan menghilang ke dalam pusaran air. Air terus naik, menelan sawah, menelan hutan, sampai menelan seluruh lembah. Air itu tidak pernah surut. Lembah itu menjadi danau yang sangat luas, yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Dan bukit untuk tempat Samosir berlindung menjadi Pulau Samosir, yang konon pada malam-malam tertentu, orang masih bisa melihat kilauan sisik emas di permukaan danau. Dan sebagian orang percaya, itu bukan pantulan cahaya, itu adalah dia, masih menjaga air yang pernah menenggelamkan segalanya. Legenda ini bukan hanya tentang asal-usul danau, tapi tentang janji, tentang amarah, dan kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Karena kadang, satu kalimat cukup untuk mengubah dunia. Jika kalian ingin mendengar cerita urban legend lainnya, bisa like dan subscribe. Dan jika ingin request cerita urban legend lainnya, bisa tulis kolom komentar. Saya Ranuka, terima kasih.